Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya Latifah Multinafida dengan NIM 201060300113. Saya Ilham Nurmambudi dengan NIM 201060304046. Di sini kami akan melakukan isolasi DNA pada tanaman kangkung. Tujuannya adalah yang pertama untuk mengetahui cara isolasi DNA, dan yang kedua untuk mengetahui fungsi dari bahan yang digunakan untuk isolasi DNA. Alat yang digunakan untuk praktikum adalah yang pertama tisu, yang kedua cup gelas, yang ketiga pisau, yang keempat sendok makan, yang kelima plastik ziplock, yang keenam cobek. Adapun bahan-bahan yang digunakan yaitu ada air mineral, sabun cair deterjen, alkohol 70%, tanaman kangkung, dan garam. Kita hancurkan atau lunakkan kangkung menggunakan cobek. Kangkung sudah dihaluskan, masukkan ke dalam plastik ziplock. Masukkan 1 sendok garam ke dalam wadah. Kan dengan 1 sendok deterjen cair. Setelah itu campurkan menggunakan air beberapa sendok hingga tercampur. Setelah itu diaduk hingga merata. Setelah tercampur merata, masukkan campuran tersebut ke dalam kangkung yang di dalamnya ada yang di dalam kertas ziplock tersebut. Setelah itu campur hingga merata. Saring dengan menggunakan tisu. Masukkan alkohol ke dalam filtrat tersebut. Selanjutnya aduk dengan merata. Yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya ada Muhammad Noval beserta teman-teman dari kelompok saya, kelompok 13, yaitu Latifah Multinafida NIM 013 dan Ilham Nurmambudi NIM 046 akan membawakan praktikum biokimia dengan judul isolasi DNA pada tanaman kangkung. Praktikum berjudul isolasi DNA pada tanaman kangkung dengan nama ilmiah Ipomea rebstanpoyer ini bertujuan untuk mengetahui hasil uji isolasi DNA dan juga untuk mengetahui sifat-sifat senyawa yang dapat mengisolasi DNA yang dilakukan secara sederhana dengan menggunakan bahan-bahan sederhana yang ada di rumah. Metode yang digunakan adalah kitchen preparation, metode isolasi dengan bahan sederhana di rumah. Untuk selanjutnya masuk ke alat dan bahan dan metode pembahasan yang akan dibawakan oleh Saudara Pambudi. Oke, next. Nah, alat dan bahan yang digunakan adalah untuk alatnya adalah cobek, plastik ziplock, wadah, tisu, gelas aqua, sendok, dan pisau. Untuk bahan yaitu kangkung, garam, deterjen, air, dan alkohol. Next.
Nah, cara kerja yaitu yang pertama kangkung dihaluskan menggunakan cobek. Penggunaan cobek ini agar memudahkan kita untuk menghaluskan kangkung lebih mudah. Caranya masukkan ke dalam kertas ziplock. Nah, kemudian di sisi lain kita campurkan deterjen, garam, dan air. Deterjen ini digunakan untuk merusak membran sel dan membran inti. Sedangkan garam digunakan untuk melarutkan DNA karena ion Na+ yang dikandung oleh garam mampu untuk membentuk ikatan dengan kutub negatif fosfat DNA. Kutub ini dapat menyebabkan molekul-molekul saling tolak-menolak satu sama lain sehingga pada saat ikatan ion Na+ terbentuk dengan ikatan kutub negatif fosfat DNA, maka DNA tersebut akan terkumpul. Percampuran antara garam dan deterjen ini dimaksudkan untuk memperbesar pergerakan partikel sel dan juga deterjen agar reaksi berlangsung secara cepat. Karena deterjen merupakan bahan yang merusak membran sel. Nah, perlu diperhatikan agar untuk menghilangkan buihnya karena dapat merusak DNA. Selanjutnya, campurkan dengan air untuk melarutkan campuran tersebut. Nah, setelah itu campuran deterjen, garam, dan air tersebut diambil kemudian dimasukkan bercampur dengan kangkung yang sudah di dalam plastik ziplock tersebut. Campurkan secara rata, lalu saring campuran tersebut dengan kangkung menggunakan tisu. Tunggu beberapa saat, cairan tersebut kemudian akan menghasilkan sebuah cairan. Nah, cairan tersebut dicampurkan menggunakan alkohol. Alkohol tersebut berfungsi sebagai presipitasi. Perlu diperhatikan agar alkohol dituangkan melalui dinding-dinding wadah tersebut. Nah, setelah itu dapat kita lihat akan terbentuk pigmen kuning. Next. Berdasarkan hasil percobaan yang kami lakukan, dapat kita lihat hasil filtrasi isolasi DNA pada tanaman kangkung terbentuk pigmen kuning. Ini menunjukkan adanya DNA pada tanaman kangkung. Mungkin cukup sekian percobaan dan penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.